Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hairul Fadli Muhtar Lutfi, M.Farm M Biomed sebagai dosen pengampu mata kuliah biomedik. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Zakia Tomtaz Abdullah sebagai moderator maupun pemateri. Adapun teman-teman kelompok saya, yang pertama ada Eka Pranata Yuda, dan yang kedua ada Nurul Fadila, dan yang ketiga ada Nabila Burhanuddin. Adapun judul materi kami yaitu katabolisme. Nah, apa sih itu katabolisme? Katabolisme adalah bagian dari metabolisme tubuh atau serangkaian proses yang digunakan sama makhluk hidup untuk menjaga fungsi tubuhnya. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul kompleks yang didapatkan dari makanan, protein, lemak, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Burhanuddin. Saya akan menjelaskan contoh katabolisme, yaitu ketika seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung protein, proses katabolisme di tubuh akan berjalan untuk mengubah protein menjadi asam amino atau asam nukleat. Ketika molekul kompleks dipecah, energi kimia yang tersimpan dilepaskan. Energi ini kemudian disimpan dalam bentuk neadenosin trifosfat atau ATP, yaitu sumber energi utama bagi tubuh. Katabolisme terjadi ketika tubuh mencerna makanan. Ketika asupan makanan atau nutrisi tidak mencukupi, tubuh akan mulai memecah cadangan lemak atau bahkan otot untuk memenuhi kebutuhan energinya. Perkenalkan, nama saya Eka Pranata Yuda, akan membawakan materi mengenai proses katabolisme pada senyawa kompleks. Proses metabolisme katabolik umumnya terjadi dalam kondisi ekstromik. Contoh proses metabolisme secara katabolik ialah pemecahan molekul glukosa menjadi pirufat melalui respirasi seluler, perubahan makromolekul atau polisakarida lipid protein menjadi derivat monosakarida, asam lemak, nukleotida hingga asam amino. Proses katabolisme karbohidrat. Glikolisis adalah proses katabolisme yang sangat penting karena merupakan proses yang memecah gula atau glukosa menjadi pirufat bersama dengan produksi ATP dan NADH. Selanjutnya, melalui jalur pentosa fosfat memungkinkan sel untuk mengubah glukosa dan fosfat turunan glukosa menjadi ribosa 5-fosfat atau gula yang digunakan untuk mensintesis nukleotida dan asam nukleat dan jenis monosakarida lainnya. Adapun gambaran jalur utama proses metabolisme pada karbohidrat dapat dilihat pada gambar di samping. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Di sini saya akan membawakan materi mengenai katabolisme lipid. Lipid secara biomedis tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki sifat esensial. Misalnya, terdapat kandungan vitamin larut lemak, serta mikronutrien hipofilik lainnya. Hubungan antara gula dan asam lemak atau lipid pada proses metabolisme terlihat pada asetil koenzim A yang menjadi perantara antara proses glikolisis dan siklus asam sitrat. Proses sintesis lipid pertama kali dalam tubuh diawali dengan penambahan gugus karboksil yang diperoleh dari senyawa bikarbonat, lalu asetil-CoA terkarboksilase dan menghasilkan malonil-CoA. Baik, selanjutnya katabolisme protein. Proses katabolisme protein ialah ketika makanan terdistribusi di lambung dan terjadi reaksi secara enzimatis, yaitu enzim pepsin dan asam klorida atau HCl 0,5% yang akan menghasilkan pH lambung berkisar antara 1,5 sampai dengan 3,5 dalam kondisi asam. Kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan sifat protein makanan yang ada di dalam lambung dan menyebabkan terjadi hidrolisis protein secara enzimatis. Selanjutnya, katabolisme asam nukleat. Metabolisme asam nukleat merupakan proses sintesis dan degradasi asam nukleat, DNA dan RNA yang sebagian besar terjadi secara de novo. Proses ini melibatkan reaksi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah disampaikan yaitu katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil.
untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan ATP yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas vital. Katabolisme ini berlawanan dengan anabolisme yang merupakan proses pembentukan molekul besar dari molekul kecil. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.